something that you need to do, karena sebenarnya kita harus punya rasa pemimpin biar kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita bisa tahu, oh aku punya otoritas tentang tubuh aku, ya aku harus melindungi dong. Bukan berarti aku harus berpasrah dan menyalahkan keadaan. Windy Celia, pemuda inspiratif dari Bangka Belitung. Sebelum nonton video ini, jangan lupa kasih subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Halo guys, kembali lagi bersama saya Hakim dan Windy. Dia adalah salah satu founder dari Miyabise, yang dimana dia akan menceritakan feminisme. Dan jangan lupa dia akan kami akan membahas tentang rahasia-rahasia dia, kenapa dia sekarang seperti ini. Yeay, makin cantik kan? Dan yang pasti terus saksikan sampai habis karena akan ada hal yang menarik yang ada di video ini. Please kasih subscribe-nya, like, serta komen sebanyak-banyaknya ya. Yeay. Nah, ya oke Kak Windy. Mau tanya nih, gimana nih tentang feminisme dan kenapa Kak Windy membentuk yang namanya Miyabise? Oke, yang pertama ngomongin feminisme. Mungkin banyak orang yang beranggapan feminisme itu perempuan-perempuan galak, tidak mau menikah, ataupun mereka-mereka yang mendobrak budaya masyarakat, yang dimana perempuan itu harusnya sopan, ayu, gitu kan, tunduk-tunduk kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sekasar itu ataupun sekeras itu. Feminisme itu gerakan di mana perempuan itu ingin mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, yang dimana selama ini kita tahu ya, kalau banyak banget apalagi di daerah Asia ataupun negara dunia ketiga, dimana perempuan itu lebih ditindas daripada kaum. Jadi gitu Kak Hakim, feminisme itu ada banyak macamnya. Emang ada feminisme yang nggak mau menikah, nggak mau punya anak, nggak mau hamil, bahkan menolak laki-laki. Oh ada ya? Ada, tapi itu namanya feminisme radikal. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya jarang ditemuin yang feminisme radikal. Lebih banyak ke feminisme liberal, di mana kita tuh menuntut persamaan hak di pendidikan, hak suara, hak persamaan di tempat kerja, hak upah, gaji, segala macam. Pokoknya karena biasanya ada perbedaan kan? selalu ada perbedaan dan nggak seradikal itu. Kalau Windy sendiri sih masih mau pacaran. Oh, masih. Saya juga mau dong. Kalau cowok apa nama gerakannya? Nah, feminisme itu bukan cuma cewek doang, Hakim. Ada juga cowok feminis. Maksudnya mereka itu bukan feminis yang, apa feminim? bukan feminim ya. Itu beda. Kalau feminisme itu yang mendukung gerakan. Jadi kalau kita lihat setiap tanggal 8 Maret itu kan Hari Perempuan Sedunia, Women's March, Women's Day. Itu banyak juga laki-laki yang mendukung. Yang mereka juga laki-laki yang mendukung bahwa perempuan juga boleh mendapatkan hak yang sama. Jadi feminisme bukan untuk perempuan aja, tapi bisa untuk laki-laki. Iya. Dan yang untuk bisa ke Miyabise-nya itu dari gerakan itu. Nah, awalnya ini kan kayak dari kecil tuh kayak udah kritis ya. Iya. Pemikirannya kritis, kayak perempuan tuh kenapa sih harus tidak boleh sekolah tinggi? Bukan tidak boleh, maksudnya lebih baik nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup lulus Di rumah aja. SMA, karena nanti di rumah, nanti di dapur. Kenapa perempuan kayak gitu? Terus kenapa cuma perempuan yang harus bersihin rumah, harus masak segala macam, dan laki-laki nggak masalah, nggak mempelajari skill itu? Kenapa? Dan waktu kuliah, sering berjalannya waktu, ini banyak belajar, ketemu teori-teori feminisme, gerakan-gerakan feminisme, baik di buku dan juga di searching lagi. Oh ternyata feminisme itu penting karena salah satu SDGs United Nations, Sustainable Development Goals itu, pembangunan di sebuah negara itu akan maju kalau kita mendapatkan equality gender yang setara, baik laki-laki dan juga perempuan. Dan di Indonesia banyak sekali wilayah yang gak usah jauh-jauh di Bangka, masih banyak keluarga-keluarga yang merasa anak-anaknya yang perempuan gak usah sekolah tinggi, umur 14 tahun udah disuruh nikah. Atau juga kayak kasus pemerkosaan, kasus yang melecehkan perempuan, dan itu kadang-kadang kasusnya ditutup gitu Kak, nggak diperpanjang, dan tanahnya biasanya korban itu disuruh menikah
padahal dia udah mendapatkan trauma dan dia harus hidup dengan orang yang memberikan trauma. Dan juga misalnya dilecehkan itu yang salahnya bukan yang pihak yang melecehkan, tapi selalu perempuan yang disalahin. Kayak misalnya salah lu tuh keluarnya malam, salah lu bajunya pendek, salah kamu keluarnya sendiri, selalu perempuan yang disalahin. Dan budaya itu tuh totally wrong dan itu harus diubah. Mungkin PR besar banget, tapi ya udah, itulah kenapa aku akhirnya membentuk Mia BC, yang dimana isinya orang-orang yang aware sama persamaan gender, equality gender, dan ya walaupun langkahnya kecil ya, tapi setidaknya bisa memberikan langkah awal lah untuk equality gender khususnya di Bangka. Nah ini, tapi kan ada juga beberapa kebanyakan nih para remaja mungkin kan masih kecil, dia orang sudah pacaran sehingga segala macam. Mungkin tadi Kak Windy bilang ada yang berpakaian pendek segala macam. Dan sedangkan kalau kita masalah secara pribadi cowok itu kan kayak dia ini mancing nih segala macam. Dan juga saya pengen tanya, ada beberapa kasus pemerkosaan, kenapa Kak Windy ya setuju kalau langsung dinikahkan? Yang pertama remaja ya, kehidupan remaja. Sebenarnya kalau anak-anak pacaran itu ya bagi aku salah satu fase kehidupan yang nggak bisa kita tolak gitu, karena udah natural manusia kan. Masa pubertas itu dimana mereka udah aware sama lawan jenis, ya udah punya ketertarikan secara seksual gitu. Dan tapi bagaimana caranya ya kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tuanya mungkin, untuk memberikan edukasi seksual. Edukasi seksual itu nggak harus yang mentang-mentang yang benar-benar radikal gitu, tapi bisa dimulai dengan misalnya kita harus kasih tahu area yang sensitif di tubuh kita apa, yang jadi ruang privasi kita apa, dan bagaimana langkahnya kalau misalnya kita menemui ataupun mengalami pelecehan, misalnya kita harus kayak gimana. Nah, langkah-langkah preventif itu penting dan harus diajarkan sama remaja. Dan juga sama yang kayak Hakim bilang ya, kita tuh emang udah budaya patriarki yang dimana laki-laki selalu dominan. Jadi kalau ada perempuan yang berpakaian pendek atau segala macam, selalu dijadikan alasan, dijadikan dalih kalau ya gue bebas dong mau beretel lu juga bajunya kayak gitu. Nah itu salah satu hal yang harus diubah, yaitu mindset pemikiran kita bahwa kalau pelecehan seksual itu bukan selalu jadi victim blaming ataupun salah dari korban, tapi bagaimana menanamkan mindset bahwa ya biasa aja gitu, mau lihat orang yang berpakaian pendek harus biasa aja. Dan bagaimana caranya yang remaja laki-laki khususnya untuk belajar bahwa mereka juga punya kewajiban untuk menahan nafsu, nggak boleh yang harus langsung gimana gitu menjadi korbannya seorang wanita itu. Apalagi tadi yang pemerkosaan itu kenapa nggak mungkin nggak langsung dinikahkan segala macam? Misalnya ini gimana pendapat ini? Nah, karena menurut aku kita tuh pasti mengalami trauma ya. Beberapa bahkan ada korban-korban pelecehan yang kayak nggak mau melanjutkan kasusnya ke ranah hukum karena dia punya beban moral, beban malu. Dan bisa nggak sih dibayangin kalau kamu punya pengalaman buruk sama orang tersebut dan kamu harus hidup serumah atau bahkan selamanya dengan orang yang melecehkan kamu. Sementara pernikahan itu benar-benar sacred moment ya, bagi aku itu sakral banget. Iya bang. Kalau bisa seumur hidup tuh satu kali, jangan dua tiga. Dan bagaimana kamu bisa hidup serumah dengan dan mencintai orang yang melakukan hal yang jahat sama kamu. Jadi aku berharap kayak dari masyarakat kita juga lebih baik kasus itu diselesaikan secara hukum terlebih dahulu, korbannya dilindungi dan pelakunya itu harus diadili, bukannya justru disatukan dalam ikatan yang sama. Benar-benar, tapi bukan berarti untuk perempuan itu harus tidak menjaga dirinya sendiri. Kalian apapun yang kalian gunakan segala macam ya nyaman di kita, yang penting kita bisa jaga diri. Karena kebanyakan orang itu nggak bisa jaga diri. Nah bener Kak Kim, jadi kayak perempuan itu apa ya, pernah nggak sih dengar kata Zozi Bini Tunzi Miss Universe 2019? Dia yang
cantik gitu ya? Apa gimana sih? Bukan, dia bilang apa sih yang dibutuhkan perempuan? Hal yang dibutuhkan perempuan itu rasa kepemimpinan. Karena selama ini banyak perempuan yang merasa aku tuh cuma followers, aku lahir itu sebagai pengikut laki-laki, aku cuma kayak menunggu di rumah, menunggu laki-laki datang. It's not something that you need to do, karena sebenarnya kita harus punya rasa pemimpin biar kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita bisa tahu, oh aku punya otoritas tentang tubuh aku, ya aku harus melindungi dong. Bukan berarti aku harus berpasrah dan menyalahkan keadaan. Ya. Kita berpakaian pendek bukan berarti mereka boleh seenaknya mengikuti. Ya, benar. Kita juga punya right untuk menjaga diri. Itu laki-laki yang di luar sana mungkin yang ngelihatnya oh mungkin dia bisa dengan no, mereka punya harga yang enggak dinilai harganya yang dimana tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Nah, ini Kak Windy, kira-kira nih menurut Kak Windy pandangan tentang remaja saat ini kalau mereka menikah di usia muda itu gimana? Wow. Setuju nggak? Kita nggak tahu ya karena insidental, kayak setiap orang tuh punya kisah hidup yang dan situasi yang beda. Tapi kalau aku pribadi, aku kurang setuju dengan menikah muda karena terlalu banyak resiko yang bisa dihadapin sama pasangan mudanya. Selama kalau dari perempuan kan punya peran untuk melahirkan, mengandung. Nah, kalau usia muda itu kandungannya masih belum kokoh, masih belum cukup baik apalagi secara tingkat mentalnya, emosional dia belum berjalan dan belum baik sehingga terjadinya perceraian. ya baik dari mentalnya masih belum bisa klop kan sama pasangan, kayak ada masalah dikit berantem dan ujungnya perceraian. Dan juga secara fisik juga kayak usia segitu anaknya udah kuat kan? Iya, belum siap secara fisik. Iya sih, memang banyak sekarang ini feminisme dan juga perlu diketahui teman alhamdulillah ya. Zaman sekarang itu juga beberapa wanita sudah disibukkan dengan karirnya, sibukkan dengan karirnya, tapi bukan berarti mereka melupakan tanggung jawab mereka sebagai wanita. Begitupun laki-laki segala macam. Yang penting ya di dalam rumah tangga, di dalam kita mau berkehidupan, ada yang namanya itu adalah kerjasama, kesepakatan. Jadi mereka bekerja, wanita yang bekerja, kayak contoh Windy, tapi bukan berarti dia melupakan dirinya diri sebagai seorang wanita untuk membantu di dalam rumahnya. Benar nggak Windy ya? Ya, karena kalau ini kan feminis liberal, yang masih percaya sama konsep pernikahan, tapi dengan catatan pernikahan tuh lebih ke kesepakatan. Aku pribadi sih nggak mau yang kalau misal semua tugas domestik itu dibebankan ke perempuan doang. Ya harus ada kesepakatan. Apa salahnya laki-laki juga ikut membantu? Karena rumah, apalagi kalau nanti punya anak, nah itu kan anak bersama, bukan cuma anak yang konsumsi. Iya benar. Nah itu yang dibahas tentang feminisme yang telah Windy ceritakan teman-teman. Nah di sini saya ingin bertanya nih salah satu yang wow mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih tentang Windy yang dimana mungkin dia berubah banget, mungkin berubahnya sekitar beberapa bulan ya, seberapa 2 bulan ya? 2 bulan gitu. Mau tahu kenapa? Yuk kita tanyain. Kak Windy, kan Kak Windy kemarin di postingan segala macam jadi sempat berhijab nih mungkin dari SMA ya? Dari SMP. Oh dari SMP SMA berhijab. Nah saat ini di umur yang segini di semester akhir dia melepaskan hijabnya itu karena apa? Kenapa kira-kira teman-teman? Oke, jadi ini tuh pasti banyak ditanyakan oleh orang-orang yang mengenal saya. Iya. Sebenarnya itu tuh mau melepas ataupun menggunakan ataupun kamu pindah agama ataupun kamu melakukan sesuatu terobosan dalam hidup kamu, itu namanya proses hidup ya. Kita nggak mengalaminya sebulan 2 bulan, tapi kita mengalaminya dalam waktu yang panjang. Nah, kalau Windy pribadi sih kenapa bisa seperti sekarang? Ya menurut ini proses kehidupan dari aku lah ya, dari diri aku pribadi. Mungkin bagi orang ini hal yang rebel ataupun perlawanan, Iya perlawanan. hal yang negatif. Karena banyak banget teman-teman tuh nanya, itu si Windy ya, kok dia udah buka jilbab, tunggu aja di channel saya. Nah, gini Kak Hakim, masalahnya kita nggak tahu proses kehidupan orang jalinnya bagaimana. Nah, Windy pribadi
udah 9 tahun berhijab itu Windy udah mengalami banyak hal, terpaan, masalah, ataupun dulu juga sempat 2019 itu pernah down gitu dengan titik yang terlemah gitu. Iya, dan itu Windy belajar banyak hal sekali, dan ternyata ini harus jujur sama diri Windy kalau sebenarnya bagi aku pribadi aku belum sanggup untuk memegang beban dengan hijab. Jadi aku ingin memakai. Nah, alasan yang pertama kenapa nggak sanggup, karena aku memakai hijab itu dengan ini ngomongannya tentang Tuhan deh. Enggak apa-apa. Ini kan menurut pendapat Diki segala macam kan. Nah, alasan aku menggunakan hijab pertama kali waktu SMP itu aku merasa kayak Tuhan itu mengawasi aku, Tuhan itu dalam kategori jahat ya, nggak maha kasih, nggak maha penyayang. Tuhan bakal menghukum aku kalau aku nggak pakai hijab. Nah itu menurut aku pandangan yang salah, karena Tuhan itu maha kasih dan maha penyayang, dan harusnya aku memandang Tuhan itu sebagai zat yang maha segalanya, bukan maha penghukum. Nggak ada kan yang namanya Tuhan itu maha penghukum, nggak ada. Iya, kan? benar-benar. Nah, dan pada akhirnya aku berani melakukan ini dengan catatan bahwa walaupun aku berpenampilan seperti sekarang, aku harus hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Aku harus lebih menjunjung kemanusiaan. Aku harus lebih bisa memahami kondisi dan tidak meledak. Kalian tahu gak sih, justru waktu aku masih berhijab itu aku lebih meledak, lebih emosional, dan lebih kayak merasa Mungkin kamu belum siap, belum nyaman, kamu menemukan titik nyaman kamu. Oh, mungkin belum saatnya segala macam. Ya, karena kan yang penting pada saat kau ini melakukan segala macam, kebaikan yang dia lakukan itu tidak pernah terhapuskan, dan sampai sekarang mungkin lebih baik lagi segala macam. Ya, aku apresiasi juga kayak teman-teman yang memberikan komentar ya, misalnya kamu kan udah akil balik, kamu kan udah lama, udah nyaman, kenapa tiba-tiba kayak gini. Nah, aku apresiasi buat teman-teman yang udah memberikan kasih sayangnya ya lewat tanggapannya. Tapi aku juga ingin menekankan bahwa apapun yang kamu pakai, mau kamu bernikah, mau kamu nggak berhijab, ataupun kamu mau penampilan tomboy atau gimana, ya intinya kamu jangan merugikan orang lain. Iya, benar-benar kan itu hak kamu nih, sebagai seorang wanita, sebagai diri kamu mau gimana segala macam. Intinya kamu tidak bersifat negatif, apalagi sampai ibaratnya kayak ada melakukan suatu hal, enggak ada seperti itu. Yang pasti dia tambah cantik ya, kira cantik kan, Juga merasa tambah percaya diri. percaya diri ya. Kayak dulu less confident gitu kan, tapi sekarang aku lebih ngerasa luas, lebih ngerasa bebas mengekspresikan diri aku dalam Banyak hal yang perubahan. positif. Oh, yang paling positif benar. Kayak sekarang udah nggak terlalu yang meledak-meledak ataupun over criticize gitu. Kayak orang-orang lihat di Instagram dulunya aku tuh sering ngamuk-ngamuk gak jelas, masih labil. Sekarang udah yang ya ngamuk-ngamuk, tapi sekarang yang kayak aku udah bisa lebih memahami situasi, dan itu tuh proses hidup. Iya, benar. Nah, buat teman-teman, yang apa yang kalian lihat hari ini itu bukan berarti kau ini yang gimana, tapi itu adalah proses hidup dia. Dan yang pasti, tapi kau ini muslim kan? Iya. Muslim. Dan bukan berarti hari ini belum tentu besok sama. Yang penting kita harus berproses untuk melakukan hal yang baik di dalam diri kita. Kan tidak ada yang tidak baik dalam hidup ini. Nah, Kak Windy, saya pengen tanya nih, kemarin Kak Windy pada saat zaman kuliah itu pernah terlibat di salah satu demonstrasi ya namanya? Aksi gitu di salah satu Polda. Nah, tanggapan Kak Windy itu gimana sampai Kak Windy pernah dengan kepercayaan dirinya, dengan keberanian dia membaca puisi segala macam, pas itu postingan segala macam. Kak Windy gimana nih? Kak Windy yang salah satu orang yang berani saat itu. Nah, jadi itu salah satu kisah hidup yang cukup kontroversi ya. Yeah. kayak teman-teman mahasiswa itu kan bangga, tapi teman-teman yang di kepolisian juga kayak meradang gitu kan. Dan itu parah banget sih Kak, kayak aku dicariin kantor,
dicariin kayak keluarganya siapa, siswanya gimana. Sampai ketemu nggak sih itu? Tapi Nggak, sudah di situ ya? kayaknya mereka tahu data aku, tapi kayak nggak bisa nyerang juga karena aku nggak ada kata-kata yang melecehkan. Dan ada kamu juga nggak ngapa-ngapain ya? enggak. Jadi kayak mereka cuma cari tahu data doang. Tapi Pengen nggak tahu jawab. ini itu siapa sih segala macam. Iya. Oh. Kayak gitu doang sih. Cuma menurut aku ya kita udah punya perannya masing-masing kan, dan peran aku saat itu dan juga saat sekarang sebagai mahasiswa, dimana mahasiswa itu punya tanggung jawab yang lebih daripada siswa biasa, dimana mereka harus membawa urusan masyarakat. Dan pada saat itu kenapa aku berani ya, aku menjalankan peran aku sebagai mahasiswa gitu kak. Aku bawa tuntutan, kami bawa tuntutan, dan harusnya diterima dengan baik, bukannya dengan kekerasan yang menyebabkan chaos. Dan kenapa aku juga berani, karena saat itu ada korban dari mahasiswa itu juga perempuan, dan sampai kena tonjok itu, sampai dilarikan ke rumah sakit. Dan at that time aku merasa ya aku perlu bersuara. Itu ada salah satu suara dari ini, itu adalah suara dari orang-orang yang banyak. Jadi itu ada perwakilannya buat teman-teman. Itu bukan karena dia sendiri, tapi dia punya rasa, dan teman-teman yang lain juga punya rasa, tapi dia pengen mengungkapin segala macam. Tapi bukan berarti yang Windy lakuin itu ada hujan kebencian segala macam, enggak kok. Tapi itu ada wujud Windy untuk melakukan hal kebaikan gitu, biar gimana gitu karena kedepannya. Benar nggak Windy? Ya karena juga Windy juga tetap berhubungan baik dengan teman-teman yang ada di kepolisian. Malah ada yang polwan yang sampai temenan sama Windy sampai sekarang gara-gara peristiwa itu. Kan sebenarnya kita udah punya peran masing-masing ya, mungkin teman-teman di kepolisian melindungi kan biar kondusif, tapi bukan berarti kita selalu berantem terus. Kalau bisa tuh saling tukar pikiran, tukar ide, bukannya saling menjatuhkan. Karena Windy nggak pernah ngejatuhin mereka dengan hal yang tanpa dasar ya. Iya, benar. Dan fatnya itu waktu itu ya kak, itu benar-benar banyak orang yang nge-DM, dan banyak juga mereka-mereka yang tidak berkomentar dengan bijak, kayak misalnya menyerang fisik, ngata-ngatain fisik Windy, kayak gitu. Benar-benar. Kan banyak juga sih kan Windy ada beberapa teman aku juga yang pernah telepon aku, dia kenal sama Windy, nggak kenal sama Windy nggak anak WB, kan pulang kan di kampus kan aktif nih segala macam, mungkin dia kayak sama saya, iya kenal, kenapa kayak gini kan. Oh ya udah, siap, kalau mau tahu tentang Windy dia langsung aja Instagramnya ini gue kasih segala macam gitu. Karena kalau dia nanya sama saya ya gimana, bener nggak? Kan lebih jelasnya komunikasi sama orangnya secara langsung, bukan berarti kita komunikasi menjelekan segala macam. Kalau kita ngejelekin berarti nggak ketemu dong masalahnya, selesai segala macam. Nggak ada titik temu. Iya. Apalagi kalau orang dewasa menurut Windy ya, dia bisa memahami perspektif orang lain. Windy bisa memahami perspektif teman-teman di kepolisian misalnya, ataupun di instansi, dan mereka juga harusnya bisa memahami perspektif teman-teman mahasiswa. Ya, dan dimanapun mereka, kita kepolisian sama kita itu ada orang yang benar-benar saling support, saling menjaga kita segala macam ya kan. Nah sekarang ini juga harus saling support mereka segala macam, karena ya kita negara hukum, karena nggak lepas dari itu semua. Yang penting, dan kita juga ada negara yang berbeda, keanekaragamannya harus menyatu di dalam perbedaan. Bineka Tunggal Ika. Ika. Oh, kita belajar civic ya, belajar warga negara. Warga negara PKN. PKN masih ada nggak sih sekarang? Ada kayaknya. Ada. Ada. Tadi. Tapi kalau kuliah pendidikan Pancasila. Kewarganegaraan kalau di fisik. Oh, kewarganegaraan. Oh iya, kewarganegaraan. PKN dulu apa sih kan? Pendidikan kewarganegaraan. PKN deh kalau nggak salah. PKN. Kalau Kami ada PKKN. PPKN kalau nggak salah. Oh, ada ya. Nah guys, itulah cerita dari Windy. Kita sudah ngebahas kenapa Windy buka hijab dan kenapa Kak Windy sudah berani menampilkan dirinya di depan orang banyak. Dan yang pastinya Kak Windy nih, saya mau tahu kasih saran ke depannya untuk para pemuda biar tampil lebih percaya diri dan berani. Oke, kita melalui proses hidup kan, seperti yang Windy bilang tadi. Dan dalam proses hidup itu, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Jadi kamu mau ngelakuin apa aja, bahkan hal yang paling jelek sekaligus di dalam masyarakat, usahakan itu ada hal positif
dari niat kamu. Dan kita juga harus memahami perspektif orang lain. Dunia itu nggak cuma selingkup rumah kamu ataupun selingkup Bangka Belitung, enggak, tapi dunia itu luas sekali. Ada 7 miliar orang di bumi ini dan mereka punya 7 miliar perspektif juga. Dan kita sebagai orang yang bijak, orang yang dewasa, kita harus bisa menerima perspektif orang lain tanpa harus mengubah diri kita. Nah guys, inilah cerita dari Kak Windy, perjalanan hidupnya, pertanyaan-pertanyaan mungkin teman-teman pengen tahu sudah dijawabkan oleh Kak Windy. Nah buat teman-teman, please kasih subscribe, like, serta komen sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat dan bisa tersebar di mana-mana. Please teman-teman. Nah buat teman-teman, jangan kemana-mana karena akan ada kisah inspiratif lainnya di YouTube channel saya. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi, dadah. Terima kasih Kak Windy.